gender bisa kita selesaikan. Saya kira pertanyaannya apa? Perempuan harus dilindungi, perempuan harus memiliki yang namanya kesetaraan dengan perlindungan oleh gubernur dan pemimpin Jakarta. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Ridwan Kamil. Mohon tenang hadirin. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada calon gubernur nomor urut 2 Bapak Dharma Pongrekut untuk menanggapi jawaban calon gubernur nomor urut 1. Waktunya 1 menit. Silakan. Baik, makasih. Kesetaraan gender seharusnya terjadi ketika kita bersikap adil. Dan fondasi untuk kesetaraan itu adalah adab. Tanpa adab, maka kebijakan yang diambil tidak akan pernah adil. Oleh sebab itu, Pemprov DKI, khususnya Dinas Tenaga Kerja, harusnya selalu mengumumkan secara transparan peluang-peluang kerja yang ada di Jakarta dan dibagi sesuai dengan persentase yang diharapkan dan diinginkan oleh perundang-undangan. Oleh sebab itu, mari kita kembali menjaga adab supaya kita dapat bersikap adil sehingga kebijakan-kebijakan yang dirasakan tidak malah membuat perasaan rakyat tidak adil. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tenang dulu, selanjutnya calon gubernur nomor urut 3 Bapak Pramono Anung untuk menanggapi jawaban calon gubernur nomor urut 1. Mana itu? Waktu Anda 1 menit, silakan. Kok Pak Anies nggak ada? Kami akan mengadakan yang dinamakan job fair yang telah kami sampaikan. Pak Anies nggak ada. Pak Anies ini apa sih? Di kantor kecamatan. Ini apa? Ini pilkada apa? Tugas kantor kecamatan adalah Debat juga sekaligus perdana menjadi pilkada balai Jakarta. latihan kerja. Pak Anies mana? PPSU yang sekarang ini syaratnya nggak ada, Bun. akan kita potong Kok nggak menjadi ada? SD. Kenapa? Yang paling penting adalah bisa membaca dan menulis. Karena memang menjadi persoalan bagi wanita, bagi perempuan, mereka rata-rata lulusannya di bawah, yang bekerja untuk level di bawah adalah di bawah SLTA. Untuk itu, tugas negara, tugas Provinsi Jakarta harus hadir memberikan perlindungan kepada mereka supaya mereka bisa kerja dengan keterampilan nggak nyanyi mereka juga bisa hiburan memberikan sekali-sekali dong biar pikiran Bunda ini dengan UMR. jangan Itulah sibuk yang akan kami lakukan. nyanyi mulu. Bunda kan juga butuh hiburan juga nengok-nengok begini. Nomor urut 3 dan Bunda kan kesempatan selanjutnya mohon ini tenang. masih Saya akan berikan kepada Bunda nggak ngikutin politik tapi Bunda ya ikut nengok-nengok aja. Apa salahnya sih? Gubernur yang telah dikemukakan. Aku juga nggak tahu nih mana yang Bunda nggak milih-milih nggak tahu. Saya kira semua calon gubernur punya niat baik, mungkin gaya, caranya beda-beda, tapi tujuannya sama. Penyampaiannya berbeda-beda. Oleh karena itu, semua gubernur itu pasti baik, cara penyampaiannya, cara kerjanya berbeda-beda. Kemudian perluasan lapangan pekerjaan juga sesuatu yang harus kita hadirkan. Tapi perbedaannya dengan pasangan Ridho, kita akan melakukan namanya pemberdayaan ibu-ibu yang tinggal di rumah dengan namanya sekolah perempuan. Dulu saya pernah bikin namanya Skoper Cinta, Sekolah Perempuan Raih Impian dan Cita-Cita. Itu lulusannya 75.000 bisa menjadi wirausaha, melek, bahkan ada kurikulum anti radikalisme ya di sekolah perempuan. Bahasa-bahasanya ya. Mereka naik kelas. Rekokelum apa? Sekolah politik perempuan agar perempuan bisa berjuang sendiri untuk masa depan keluarga dan gendernya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kita lanjutkan. Bahasa-bahasa pinter ya. Bisa dilanjutkan? Rokokelum. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan kedua untuk calon gubernur nomor urut 2 Bapak Dharma Pongrekut. Diperlihatkan ke kamera hadirin dan juga moderator. Kurikulum. Apa artinya itu? Universitas. Anak-anak kuliah. Kurikulumnya apa gitu? Kurikulum. Bersama-sama. Apakah? Oke, soal transportasi yang terintegrasi. Baik. Ridwan Kamil dan mana-mana pernah enggak, aku nggak milih. Ya, nggak ada 1, 2, 3, 4 semua aku pilih. Dari fishball yang ada di nggak ada. Maaf, aku nggak milih.
Aku nggak tahu memilih siapa, jadi aku matikan aja ini. Nggak ada respons, Pol. Nggak close. Diambil bolanya. Tutup. Silakan dibuka. Aku nggak milih, nggak tahu. Oke. Nggak ngikutin Transportasi aku dan soalnya. terintegrasi mencapai Ini live ya, ini live langsung ya, nggak bisa diulang ya? Jam sibuk dibandingkan Diam dulu, waktu repot. perjalanan normal. Jumlah kendaraan bermotor tahun 2023 Apa pertanyaannya tadi? melonjak 24,3% Bunda ngoceh dari mulu sih. 2017 sehingga total kendaraan mencapai Aduh, nggak tahu aku. Panjang kali pun pertanyaannya. Kayak mana kita mau menyimak? Berdasarkan data dari Banyak kali pertanyaannya. dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Aspek transportasi umum dan Ih, mobilitas panjangnya. merupakan kelemahan terbesar Jakarta untuk menjadi kota global. Pertanyaan, Baru bagaimana pertanyaan. program strategis dalam 5 tahun kepemimpinan Nggak tahu Anda aku. untuk Pertanyaannya aja aku mengatasi nggak tahu aku. kemacetan di Jakarta? waktu menjawab Nggak 2 tahu menit aku. dimulai dari Anda berbicara. Kami Panjang persilakan. kali tadi soalnya. Manajemen tidak perlu dulu menambah armada. Manajemen diperbaiki. Kok ngeri-ngeri kali sih pertanyaannya, ribet aku jawabnya. Bahasanya Itu ini loh. Jaraknya 10 menit dan harus dipastikan. Kemudian dipastikan keamanan supaya disabilitas, lansia, ibu-ibu hamil maupun anak-anak itu mendapatkan maintenance ada yang khusus. ada Sehingga Rano Karno ya. demikian juga dengan Rano Karno itu ya. Kendaraannya harus nyaman, AC-nya dingin, baunya tidak pengap, dan juga jauhkan dari Apa ini maksudnya dari kok hal-hal baunya yang nggak tidak baik. Oleh baunya sebab nggak itu juga pengap perlu apa? ditanamkan budaya antri kepada anak-anak. Masukkan di dalam kurikulum supaya budaya antri Kurikulum. ini ada di dalam anak Kurikulum. kita. Kemudian Kurikulum. baru setelah itu kita evaluasi apakah perlu ditambahkan. Kalau perlu baru Kurikulum. kita tambahkan. Jangan kita mengeluarkan anggaran tetapi kita sebenarnya tidak tahu faktor mana yang perlu kita perbaiki. Kemudian kita perlu mengurai kemacetan dengan apa? Dengan membuat suatu compound yang tersentralisasi di mana di situ ada tempat tinggal, ada pasar, ada sekolah sehingga transportasi ini Banyak kali bisa pertanyaan. terkonsolidasi. Soalnya banyak kali Dan pertanyaannya, jadi minimal menjawabnya pun banyak kali lah. dari pemukiman. Habis waktu kalau kayak gini. Sebagai vendor daripada MRT atau LRT ataupun Transjakarta yaitu mikrotransportasi yang terhubung satu dengan yang lain. Kemudian juga disiapkan kantong-kantong parkir yang nyaman dan aman supaya parkir. banyak orang yang mau naik Buang transportasi sampah umum gitu karena maksudnya, keamanan kantong-kantong kendaraan yang parkir. tinggal. Tempat-tempat sampah. Waktunya habis. Terima kasih. Waktunya habis. Terima kasih. Dan kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 Bapak Ridwan Rano Karno mana? dalam waktu 1 menit. Kok nggak Rano Karno yang jawab? Ya, mengatasi macet ada 2 ideologi. Ideologi memfasilitasi pergerakan MRT, LRT, Transjakarta, busway, bikeway, dan lain sebagainya. Kita mungkin akan coba berinovasi membuat riverway atau Apa itu renovasi? perahu melintasi 13 sungai di Jakarta. Perbaikan jalan. Kemudian juga perluasan yang namanya flyover masih dibutuhkan Over secara informasi. reality. Bahasa-bahasanya ribet, Bunda nggak ideologi ngerti. kedua yang pasangan Ridho Bunda akan kembangkan tukar selama tambah 5 tahun adalah mengurangi pergerakan, membangun pusat-pusat pertumbuhan, CBD di Ancol, di Apa tuh PIK, di CBD? Meruya, di CBD Kelapa Gading, CBD di itu TPC apa? Matupang. CBD Sehingga orang selatan CBD. tinggalnya di selatan, tidak usah ke pusat, kerja di selatan, nge-mall di selatan. Orang di barat, tinggal di barat, kerja di barat, Nah, ini Bunda nge-mall di ngerti. barat, tidak harus semua ke pusat. Kemudian kita pergilirkan yang namanya work from home. Apa Senin itu? industri Work from media, home? Selasa industri hukum. Bahasa apa ini? Sehingga mengurangi pergerakan, Bahasa digabung politik ya? Aduh, iklan pun lagi. Kau ya iklan ya? Nggak ketinggalan kau. Kok mati pula lagi kau? Transjakarta tidak cukup untuk mengatasi menyelesaikan persoalan macet di Jakarta. Aglomerasi telah ada, maka yang harus dilakukan Apa tuh adalah aglomerasi? Transjabodetabek. Kok banyak kali kata-kata yang Bunda nggak ngerti Untuk ya? itu, Entah maka harus apa-apa. diatur dari ujungnya. Apa tuh Saya termasuk yang aglomerasi? akan membebaskan Ruwet 15 Bunda, emang ruwet ini. yang sekarang ini sudah naik busway gratis, maka mereka naik MRT dan LRT juga gratis. MRT, Baik itu LRT. dari Bekasi, dari Tangerang Selatan, dari Bogor, dan dari manapun
apabila fasilitas itu ada. Kenapa itu dilakukan? Bosan, Supaya Bun. orang berkurang banyak masuk ke Jakarta bawa kendaraan. Bosan ya? Jadi Bosan maka dengan kan? demikian yang paling Bosan kan? penting untuk mengatasi kemacetan di Jakarta adalah Trans Jabodetabek, bahkan Bosan perlu ya? sampai dengan Puncak dan Cianjur. Itu ke Kenapa itu harus aja pertanyaan dilakukan? dari Sekali zaman lagi, ke zaman. Untuk mengatasi supaya tidak banyak mobil atau kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebenarnya mengurangi macet itu dengan mobil pribadi nggak masuk ke kota Jakarta. Hadirin harap tenang terlebih dahulu. Ya setiap stasiun harus menyiapkan parkiran mobil. Jadi kalau orang mau ke Jakarta dari Bekasi ke stasiun kereta api naik bis, naik mobil pribadi. Baik. Tapi dari Jakartanya dari kedua Bekasi ke paslon Jakarta kayak di Jerman. salah. Di Jerman ini Semua banyak benar. mobil-mobil Hanya tuh yang diperlukan adalah nggak banyak digunakan untuk cari duit prioritas untuk mana kerja. yang perlu Ah, malas aku ngomong Karena waktu kita hanya 5 tahun, kita tidak bisa berretorika dengan berangan-angan. Sementara pada saat kita turun nantinya itu beretorika apa belum tuh? terlaksana. Berhayal-hayal. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah bagaimana kita mengoptimalkan manajemennya dulu. Jangan sampai aturannya sudah ada, tetapi hanya menjadi aturan dan tidak dikawal bagaimana kelanjutannya. Jangan sampai ada programnya, apalagi kalau tidak dilaksanakan. Jadi semua menjadi percuma ketika hanya menjadi rencana tanpa Ya ini kan semuanya rencana. Rencana kan pasti sebelum melakukan rencana dulu. Ini kan dipertanyakan rencananya. Ya wajar kalau mereka merencanakan apa sesuatu yang terbaik. Kan ini semua rencana. Terima kasih untuk Terima jawaban kasih. dan juga tanggapan dari ketiga pasangan. Kan calon rencana. gubernur. Dan kita akan melanjutkan berikutnya. Bagaimana Selanjutnya mengatasinya? Kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut 3 Bapak Nggak bisa juga Pramono kita Anung. mematahkan rencana Kami orang. persilakan panelis Profesor Dr. Nurliah Nurdin SOS MA untuk mengambil subtema Bosan di ya, dalam Bun. fishbowl. Bosan. Setelah diambil boleh Dukung, Bun. diperlihatkan ke kamera hadirin dan juga Halo pemirsa. Bunda, halo Sudah sayang. diambil. Bunda ngapain? Formulanya Dukung dibacakan Bunda tasnya jadi dan wakil aja, Bunda nggak mau diperlihatkan aku. kepada kita Separuh kaki aku di Subtema apa separuh yang kaki diambil? aku di neraka, Oleh Profesor Dr. separuh kaki aku di Nurdin. surga. Sumber daya manusia. Baik. Selanjutnya saya akan mengundang panelis berikutnya Becky Mardani untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl. Akan diambil. Ini mau huruf jadi apa? wakil gubernur Jakarta ya? Panelis Apa Becky mau jadi Mardani apa? malam hari ini Wali kota? sudah diambil Hah? mulanya C. Oke. Pilkada ini kan pemilihan gubernur Sumber daya kan? manusia huruf Pilkada C. kan? Baik. Ah, ini. Ini zaman pilkada itu ya? Kita buka terlebih dahulu. Amplopnya Oh, masih disegel. Ini disegel. wakil pilkada apa gubernur wakil? Apa gimana maksudnya? Tandanya sangat rahasia. Gubernur Bun. Oke. Untuk Jakarta. Saya akan baca pertanyaan. Ada nggak gubernur se-Indonesia? Nggak ada ya? Presiden doang ya? Di Jakarta terdapat 267 kelurahan yang bisa dijadikan basis pembangunan masyarakat Jakarta menuju kota global. Namun dalam dinamikanya, kota global kerap kali menempatkan warganya bukan sebagai subjek pembangunan. Pertanyaan, bagaimana Anda Masa, Bun, menempatkan nanti. kelurahan sebagai pusat penguatan sumber Bunda daya baru bangun manusia tidur. yang Hari ini inovatif, tadi Bunda, mandiri, aku dan mau berkarakter tidur-tiduran. dalam pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Lu, salam dari Baik, Kais ya silakan. Bun. Siapa Kais? Mending Ada nyanyi dua Bunda menit, cantik. Bapak, silakan. Nyanyi lah enggak. Kita tahu bersama, Dengerin nyanyi aja Jakarta ini kan sekarang buat menempati nomor buat enak-enak di otak aja. 100 Nyanyi itu kan kota lebih global. gini nggak apa-apa, kita nggak usah Jakarta terus hanya Bunda nggak serius pukul karena Bunda 2 juga poin nggak dari ngerti Manila masalahnya. dan Jadi 4 sembarang poin buat telinga dari kita nggak biar ada sedikit Bangkok. dengar aja udah. Saudara-saudara Sibuk sekalian, nyanyi apa aja yang kau. akan kami Ku matikan lakukan lapnya ya. untuk Kita tahu Kok bersama sibuk nyanyi mulu sebagai sih? kota global yang pertama Capek, yang ah. paling penting adalah aktivitas. Pergilah kau nyanyi ke karaoke bisnis sono. Bunda mau atau denger ini. Yang Walaupun kedua, aku nggak menyimak berdaya nggak masalah. Yang penting aku denger Yang aja. ketiga, Hiburan buat hubungan aku. Politik. Yang keempat adalah keterbukaan Siapa informasi. bapak-bapak ini? Bapak Dan apa nih? yang tidak kalah penting adalah kesiapan kita untuk Rano Karno menjadi kota Rano Karno global. sama siapa? Untuk itu sumber daya Rano Karno manusia sama siapa? menjadi sangat penting Prabowo? dalam penilaian untuk Hah? menjadi kota global. Rano Karno Dalam mendampingin siapa? indeks yang Prabowo? dikeluarkan oleh Pirdi, Anis? Sumber daya Apa Ahok? manusia 30% menempati itu. Kelurahan kita ada 267. Apa yang Suwono, harus dilakukan? Darmakun, Seperti yang Pramono, saya Rano katakan Karno. tadi, maka kita harus yang namanya kartu Jakarta Pintar
Kartu Jakarta Pilih Sehat Rano Karno, dan juga pilih untuk para Megawati. mahasiswa KJMU. Loh, Megawati sama Rano Karno berdua? hadir untuk itu. Hah? Inilah yang menjadi Pilih persoalan Megawati, komennya kenapa kayak sumber gitu. daya manusia kita. Emang Rano Karno pasangan sama Megawati? Termasuk Jadi yang gubernur sudah Jakarta saya gitu katakan maksudnya? tadi. Maka Pilih pemerintah Mega, berkewajiban pilih untuk Rano menyiapkan Karno, job fair pilih selama Megawati. 3 katanya. bulan sekali Pilih di kantor Megawati. kecamatan. Bahkan kalau perlu Megawati sama Rano Karno pasangan. inilah yang akan kami lakukan secara Iya. detail. Untuk itu, supaya kita bisa menaikkan menjadi kota global, saya bercita-cita kalau saya dapat amanah ini, saya yakin, hakul yakin 5 tahun Pilih ke depan Rano Jakarta Karno, menjadi pilih 50 Megawati, kota global Royal dunia, Family. dan artinya naik peringkat yang cukup tinggi setara dengan Bangkok pada saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih calon gubernur nomor urut 3. Dan berikutnya saya akan mempersilakan calon gubernur nomor urut 1 Bapak Ridwan Kamil menanggapi jawaban dari Cagup nomor urut 3. Waktunya 1 menit, kami persilakan. Bapak Ibu warga Jakarta, kenyataannya tidaklah mungkin urusan Jakarta dibereskan kucing sentralisasi dari balai kota. Tunggu dulu kucing. Konsep Ridho adalah DKI, desentralisasi, kolaborasi, dan inovasi. Kelurahan itu adalah ujung ASN. Di bawah kelurahan ada Kolaborasi, RW. Itulah kenapa non kita akan inovasi. demokratisasi Apa itu? warga-warga Ngeri Jakarta kali yang kalimatnya. pintar untuk mendesain sendiri Koronolapasi, versi global nonolapasi. mereka. Dengan Apa tadi kata catatan dia? diberi anggaran 200 juta per tahun per RW. Koronolapasi, Total 1 miliar nenolapasi. selama 5 tahun. Insentif RT RW, Dasawisma, PKK, Posyandu semua juga Ini dinaikkan. Pak Ridwan, Kombinasi Pak ini Ridwan bayangkan, Kamil ini ada bahasa ratusan politiknya ini ya, 2.700 RW ban- dibimbing oleh pinter Pak ya. Lurah untuk mendesain Koronolapasi, masa depannya sendiri. Deren Gubernur morolapasi, bisa ngurus tahap yang apa sih kata dia? besar, di level ujung bisa oleh lurah dan para RW yang diberdayakan. Terima kasih. Baik, Terima terima kasih. kasih. Cagup nomor Selanjutnya, urut 1. Pak Ridwan Kamil ini bahasa politiknya ini ya. Mohon Bapak tenang. Darma. Banyak gitu ya. Tenang dulu, boleh? Koronolapasi, Oke, renolapasi. thank you. Bapak Darma Apa itu Aparatur, artinya? Kami silakan untuk menanggapi jawaban dari Cagup. Kesalahan banget sama 1 ibu. menit, silakan. Hah? Buncor, diam kau. Gubernur Penguatan Jabar, Bu. sumber daya Oh iya, manusia, pemilihan artinya gubernur Jabar ada ya. masalah Bukan yang Jakarta. Sumber Ini daya pemilihan manusia. gubernur Ada mana? masalah dengan manusia. Kolaborasi. Manusia bukan hanya tubuh tapi jiwa. Sehingga Kolaborasi. Masalah adab itu harus Bersatu dibenahi. gitu. Sehingga Kolaborasi kemauan untuk bekerja kolaborasi itu yang di menjadi tanggung yang di jawab dari keluarga. duet gitu ya. Dan persoalan Kolor- yang kolor- harus kita identifikasi adalah apa? Kita harus tahu kolor- ada masalah apa kolaborasi ada masalah yang persaingan diduakan gitu dalam kan. pekerjaan. Kolaborasi. Di mana Jakarta gubernur sebagai ayah Bunda daripada pernah gitu loh warga di Jakarta, orang ngomong sama Bunda gini. harus mendahulukan Bunda nih harus kolaborasi sama Karena ini ternyata gitu berdua banyak gitu yang maksudnya masuk kan. ke Jakarta Duet gitu kan untuk kolaborasi. membuat banyak dari warga Jakarta yang tidak punya kesempatan diterima di Kolaborasi, Bunda. Akibat dari apa? Kolor. Akibat belum Kolor. kurang dipercayanya. Apa tadi? Dengan program jaminan bagi, Kolobor. maka Kolobor, kami bor, sebagai gubernur bor. akan Obor gitu ya. Waktu habis, kita Kolobor, berikan aplaus yang paling kolaborasi. meriah untuk jawaban dan juga tanggapan dari 3 calon gubernur ini. Terakhir masih ada? Masih ada kembali lagi ya? calon gubernur. Oke, ke silakan. calon gubernur nomor urut 3, Bapak Pramono Kolaborasi, untuk merespons Bunda. tanggapan dari kedua calon gubernur nomor urut 1 dan juga Udah, nomor biar aja, urut dua udahlah. tadi, waktu Bapak 1 menit. Nggak bisa Bunda ngomongnya. Undang-Undang nomor 2 Aku udah nggak bisa lagi ngomong-ngomong kayak gitu. Aku udah nggak genah. RT, RW dan Ya. kelurahan Makin itu makin tua makin angkanya susah tidak Bunda boleh untuk lebih dari bahasa-bahasa kayak 50%. gitu. Dulu ya loh, Sehingga dengan zaman-zaman dulu demikian, ya lah waktu Bunda masih apa yang umur akan 31 kami lakukan bisa Bunda kayak gitu kelurahan, ngomong-ngomong kami kayak akan gitu Bunda membangun yang pinter. disebut dengan Kolaborasi daerah. gitu. Kalau sekarang udah nggak Di bisa sanalah Bunda. sumber daya manusia Itu orang Jepang ditingkatkan. ya. Di sanalah kita berinteraksi. Di sanalah kita kebudayaan dibangun. kayak ada nada lagu gitu. Gotong Di sanalah royongan juga diciptakan. di Dan yang sanalah paling penting, apa yang tempat menjadi lahir pertanyaan ya kan di bawah, di bagaimana sanalah untuk urusan yang tempat mendasar lahir kalau mereka Betran mau mengawinkan dibuai anaknya, mengintankan anaknya. Ada dibuai apa tempat dibuang di mana sih balai rakyat ini dibuang bagian dari dibuai ya mendorong di agar sana sumber daya manusia tempat di tingkat lahir paling bawah di Betran kelurahan bisa dihidupkan. Dan saya dibuar yakin, dibuar saya apa yakin dibuar bahwa apa itu bisa dibuang dilakukan dan pasti akan membawa manfaat yang cukup besar bagi masyarakat. Terima kasih. Terima kasih calon gubernur nomor urut 3. Dan kita berikan aplaus yang paling meriah untuk Silakan jawaban berikan dan apresiasi. juga tanggapan tepuk tangannya dari begini loh Mbak 3 Mama orang tadi calon Mama tadi tepuk tangannya begini lentik bener tangannya Dan kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti Bunda di Jakarta gitu tepuk tangannya Nanti lah. kami akan kembali dengan pendalaman visi misi
dengan Cantik ya. tema lainnya. Kok bunga gitu. Sejumlah gagasan akan disampaikan oleh 3 Itulah kalau perempuan-perempuan intelektual ya. Kalau perempuan-perempuan politik, orang-orang politik ini ya, tepuknya pun intelektual ya. Jakarta pemilihan tahun 2024. Sekarang Bunda kalau tepuk tangan nggak mau gini ah. Ininya lentik gitu ya. Habis. Hah? Habis ini. Habis. Bang, bang, kok sayangnya cuma satu sih? Ya Allah enaknya udara enak kali udara Jakarta itu ya, tengok ya lagi. Mama ini tengoklah. Cuma disuruh pilih Udara Jakarta tuh enak kalau pagi-pagi. Bunda pernah ya tinggal di Pondok Bambu ya. Di perumahan kebun sawit gitu ya. Apaan pokoknya daerah Pondok Bambu lupa nggak? Kebun sawit apa kebun sawit? Kebun jahe apa kebun jahit apa? Kebun kelapa sawit ya, pohon kelapa. Pokoknya daerah situlah gitu. Itu kayak gitu suasananya kayak rumah-rumah sederhana, kayak rumah-rumahan BTN gitu ya. Enak itu ya, ya Allah Bunda mau tinggal di situ ya. Ada nggak di rumah-rumah kayak model-model BTN? Habisin kali kau iklan. Rumah-rumah yang model-model BTN itu yang bukan BTN sih, itu rumah-rumah biasa tapi perumahan-perumahan biasa yang kok rumah-rumah kaya-kaya sederhana gitu ya. Itu kok udah jam-jam 10 pagi mama-mama pada masak semuanya oleh Tuhan. Enaknya gitu ya. Jalanan sepi gitu. Yang ada cuma tukang sayur. Apa yang tukang sayur, tukang somai. Somai belum ada. Somai mah keluarnya jam-jam 3. Tukang sayur, ya kan? Tukang jual-jual apa gitu. Jualan-jualan sembako. Habis. Ini apa ini? Mati. Hah? Kenapa ini? Mati nih. Tapi adanya istirahat. Nggak bisa aku nggak dengar aku tadi nggak genah. Aku nggak bisa ngikutin nggak genah. Nggak nangkap di otak aku. Males aku nangkap. Ribet yang dari Bunda mulai tadi buka sampai sekarang ini nggak nangkap aku. Nggak nangkap di otakku. Pertanyaan jawaban nggak nangkap. Bunda mau masak kerang. Udah masak kerang aja, nasi putih makan kerang hijau. Kapan Bunda? Bentar lagi. Iya kan? Ada cabai kok. Cabai seadanya aja. Cukup udah. Bunda mau buat sambal cabai hijau. Kerang hijau di sambal. Ya. Sambal warna-warni, cabai hijau, cabai merah, udah gitu aja. Nggak usah pakai apa-apa. Jadi nasi putih sama itu deh enaknya Tuhan. Ini ngapain sebenarnya ini? Kok pakai berhenti pula dia? Istirahat gitu maksudnya. Oh 30 menit. Lama juga detik itu ya. Ini aja masih 50 detik. 49, 48, 47. Bisa nggak detik ini Bunda ke Jakarta balik lagi gitu ya? Cepet naik pesawat itu masih 40 menit. Terbang sampai Jakarta. 31 nyampe di Jakarta. Masih ada 20 detik lagi. Makan ketoprak, pap selesai. Terus Bunda balik lagi naik ke airport, tiduran, terus masih 20 menit lagi nyampe udah. Tuh. Lama juga ya, 50 detik itu ya. Tuh tengok baru 18 detik. Sampai di Dubai, jalan-jalan, naik lagi pesawat, duduk, tenang, 7 detik, 6 detik, masuk Hamburg, turun airport. Udah naik kereta sampai rumah. Ya Allah cuma 50 detik, cuma 30 detik Bunda Jakarta balik, pulang balik udah selesai ya kan. Tuh masih lama lagi. Sampai kosong-kosong ya. Kosong-kosong itu juga dihitung detik juga. 47, 46. Balik lagi ke Jakarta dia sampai Jakarta. Makan ketoprak, jalan-jalan,
Masih 36 detik. Jalan-jalan nengok Monas, balik lagi ke airport, duduk santai dulu. Penerbangan mulai naik, duduk santai tiduran, 25 detik, 4 masih banyak benar detik ini berarti ya. Lebih banyak detik daripada menit. Itu keningnya kenapa, Bun? Kening mana? Ah, kau gila kau. Bunda enggak nonton debat calon. Ini baru nonton debat. Ini lagi nonton. Bunda salam dari Palanet. Enggak genah kau. Ngapa pula salam dari Palanet? Aneh-aneh Aku kau. warga Jakarta. Aku Kok aneh-aneh? memilih transportasi umum yang rapi, terintegrasi. Impian kita semua kan? Gue juga pemilih. Sekarang gue berhak dong nikmatin ruang terbuka kayak gini. Gue juga pemilih. Pengen kan Jakarta lebih digitalisasi, pelayanan masyarakat. Oh jadi Pak, jadi nggak ada Pak Anies. Pilkada pertama gue. Pak Anies nggak, jadi Pak Anies kayak mana? Terdaftar di DP. Pak Anies nggak ada lagi. Cek status DPTU dan daftar ke TPS. Suara kita, masa depan Jakarta. Bukannya waktu itu katanya Pak Anies, Pak Ahok, Ridwan Kamil. 5 tahun ke depan. Hah? Bukannya waktu itu kata ini Jakarta, ini gubernur Jakarta mana? Jakarta Barat. Yang baik. Tata kota yang Jakarta ada berapa? Jakarta 1, Jakarta 2, Jakarta 3, Jakarta 4, Jakarta 5 kan? Kita sadar masih banyak. Jakarta 1, Jakarta 2, Jakarta 5. Ini Jakarta mana? Jakarta 1. berdasarkan visi Nanti yang Aniesnya Jakarta 5. 2024. Kayak mana maksudnya? Suara kita, masa depan Jakarta. Jakarta 7 Bun, Jakarta 10. Jakarta 10 Bunda. Banyak bener. Jakarta 6 Bun. Oh ini Jakarta 6. Terima kasih Anda Itu loh masih biro bersama dekat kami Bunda. Dalam debat Lagu. pertama calon gubernur dan calon wakil Udahlah diamlah tak kemana-mana komen kalian nggak genah. Dan untuk segmen ketiga Udah kami diem dulu, akan Bunda mau denger kembali ini. dengan pendalaman visi, misi dan program kerja dengan memberikan pertanyaan yang telah dibuat oleh para panelis. Namun sebelum itu kami ingatkan para hadirin baik yang ada di ruangan maupun di luar ruangan untuk tetap mematuhi tata tertib yang berlaku. Dan di segmen ini kami mohon untuk ketiga calon wakil gubernur untuk maju ke depan mejanya masing-masing. Dan di segmen ketiga ini pertanyaan dimulai untuk calon wakil gubernur nomor urut 1 Bapak Suswono. Dan kami akan mengundang panelis Andita Firseli Utami MPP untuk mengambil undian subtema pertanyaan di dalam fishbowl. Silakan. Oke, dibuka bolanya. Diperlihatkan ke kamera. Temanya adalah tata kelola pemerintahan. Baik. Selanjutnya kami akan mengundang panelis Dr. Gun Herianto untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl. Emang jiwa Bunda sekarang udah nggak bahas-bahas politik ya. Diperlihatkan. Jadi nggak ada gairah lagi. B. Oke, tata kelola pemerintahan huruf B. Emang nggak ada. Emang di jiwa Bunda ini udah nggak ada lagi pembahasan Masih politik. Jadi udah Silakan. nggak ada lagi hatiku kayak meronta-ronta gitu. Kerahasiaan. Dulu kan Bunda pertanyaan yang telah Bunda disusun suka oleh nengok-nengok para politik gini, panelis suka kali aku. terjaga. Pinter aku ngejawabnya. Sekarang Bunda udah nggak bisa lagi, nggak Kita tergoda lagi aku. Ingatkan sekali Bikin lagi capek para kepala. calon wakil gubernur Bikin untuk capek mendengarkan otak, dengan bikin capek seksama perut. karena pertanyaan tidak akan kami ulang. Pertanyaan untuk calon wakil Tidak gubernur kami nomor ulang urut kata 1, Yale. Bapak Tidak kami ulang kata. Kok kayak gitu Pada tahun kalimatnya? Tidak kami 2023, ulang gitu. Yola. Jakarta Coba Bunda berapa gitu ya. kali mengalami Tidak aku ulang kualitas gitu. udara terburuk di dunia. Pokoknya Dengan labnya nggak Bunda rata-rata ulang gitu ya, nilai bisa air nggak gitu? quality index Kayak Mickey Jet 120 mukanya. hingga 170. Kok kayak Mickey Jet ini termasuk mukanya? Siapa kategori ini? Tidak sehat. Untuk Wakil Gubernur- menyelesaikannya Jakarta perlu Siapa ini yang kayak berkolaborasi Mickey dengan Jet? pemerintah pusat, Daripada pemerintah daerah, sakit dan industri. jantung, Belum lagi lebih- penanganan banjir, transportasi Daripada sakit terintegrasi, jantung, sampah, lebih perumahan, baik sakit dan gigi ketersediaan air ini. bersih. Pada saat bersamaan, Biar nggak Jakarta sedang cepat bertransformasi mati. menjadi kota global seiring dengan perubahan status menjadi daerah khusus Jakarta. Pertanyaan, bagaimana Anda akan membangun kolaborasi intergovernment dan intra-government dalam kebijakan kolaborasi. publik dan pelayanan Kolaborasi. Silakan dijawab Pak dalam waktu Oh 2 menit. kola gitu, Ya, bukan tentu saja kolaborasi. salah satu Kola, keniscayaan yang harus oh, dibangun. kola. Baru Karena baru tidak enak telinga Bunda mungkin dengarnya Jakarta kola. ini, Kola. tentu dengan Kolaborasi. berkurangnya lahan dan Nanti aku juga sama tidak kok mungkin kalau- lagi dengan
ke depan akan menjadi gimana, kota Mas? global. Aku sama maka dia kolaborasi. industri yang nanti akan Gimana, ditampilkan Mas? adalah industri Bunda kreatif. sama Termasuk dia dalam rangka apa? Mengurangi kolaborasi, Mas. Kenapa? Mas, aku nggak Karena mau memang kolaborasi Jakarta ya, saat Mas. ini Soalnya adalah kolaborasi itu nggak polusi suka, nomor Mas. 3 di Mas, dunia. aku Tentu nggak saja akan ini kolaborasi, harus dikelola Mas. secara baik. Kolaborasi. Dengan apa? Dengan upaya meningkatkan tanaman-tanaman Coba Bunda bahasa-bahasa yang kayak baik gitu sama yang orang ya. akan bisa Kenapa? menyerap Saya nggak suka ya kolaborasi CO2, sama Allah ya. sehingga akan Kolaborasinya nggak kami punya enak, target warnanya 3 biru. juta pohon Saya yang bisa akan nggak? ditanam di Saya maunya Jakarta. kolaborasi itu warnanya Yang hitam. utama lagi ya. adalah Jangan bagaimana pernah sebetulnya mengatakan tata kolaborasi kelola sama saya. pemerintahan ini agar rakyat Jakarta Karena saya tahu merasa kolaborasi itu benar-benar membentuk dilayani suatu dengan bentuk. baik. Kami sudah berkeliling dan Ya Allah, masih bahasa-bahasa banyak orang pintar keluhan-keluhan gitu yang ya. dilakukan. Oleh karena itu tata pemerintahan yang baik yang akan kita lakukan adalah bagaimana aduan Nggak bisa, langsung Mas. pelayanan. Nggak Agar bisa. rakyat langsung, Saya merasa bisa bahwa kolaborasi berkomunikasi saya langsung adalah dengan, satu. hotline Ketika kepada kolaborasi kantor disentuh, gubernur. saya nggak Inilah terima, yang nanti Mas. akan kita Gitu, lakukan. yalah, kayak Jadi gitu ya. pelayanan digital adalah satu keniscayaan yang juga nanti akan kami Nggak bisa, lakukan Mas. sehingga, Saya nggak percaya. rakyat Karena akan kolaborasi mudah, pada hari itu melakukan, ada di situ. aduan-aduan. Bentar Pak Dan pengacara, yang tak bentar penting Pak lagi hakim. adalah Ketika bagaimana kolaborasi agar membentuk suatu dana-dana bentuk, yang ada memberikan di, saya suatu Jakarta iminasi, ini bisa adalah dikelola saya dengan kolaborasi baik adalah agar, satu persatu kolaborasi. tidak mubadir ataupun tidak sia-sia karena adanya Enak ya. pasca indikasi Enak kalau jadi orang konsentrasi tinggi. pintar Karena ya. itu tentu Kok orang ini pintar yang ngomong akan tuh kita enak gitu lakukan ya. Nggak agar bisa, Mas. semua Secara pendapatan saya ini kan daerah pribadi dari Jakarta satu, ini Mas. akan Ketika saya memberikan bermanfaat kolaborasi pada sebesar-besarnya satu untuk kesatuan kemakmuran rakyat. adalah untuk menjadi Masih saya ada waktu, adalah Mas? bentuk apapun. Planet Ya, tidak sudah akan cukup. pernah memberikan Oke, baik, cahaya terima kasih. kolaborasi. Selanjutnya, jawaban calon wakil gubernur nomor urut Apa 1 tadi pertanyaannya? akan ditanggapi Tentang oleh calon kolaborasi. wakil gubernur nomor urut 2 Bapak Kunwardana. Kami persilahkan untuk menanggapi waktu ada 1 menit. Bahasa-bahasa orang pintar Terima gitu kasih. ya. Ada 3 hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah kerjasama antara Pemda DKI dengan pemerintah pusat dan juga bagaimana kerjasama antara gemetar-gemetar Pemda dia. DKI dengan Pemda wilayah-wilayah atau provinsi tetangga. Karena di sini tadi banyak hal-hal yang sangat bersinggungan satu sama lain. Kayak mau Dan nangis yang kedua, mukanya kita ya. melihat Kayak mau kita nangis perlu ngomongnya. memikirkan bagaimana efisiensi Saking gemetarnya birokrasi. dia. Dan kalau kita lihat perkembangan zaman yang modern, kita harus bisa Enggak, Mas, saya nggak suka. birokrasi Kolaborasi yang adalah anak tepat saya. Dan Ketika saya handal untuk bisa membuat Jakarta bisa selalu cepat di dalam melaksanakan program-programnya. Dan yang ketiga adalah transparansi dan partisipasi publik. Transparansi. Ya, dengan internet ke Transparansi. semua warga, maka Transparansi. kita bisa mendapatkan semua aspirasi Kolaborasi masyarakat dan dan kita bisa terima transparansi sebagai adalah langkah. memberikan suatu Terima kasih. bukti bahwa Baik, terima saya kasih. tidak ada di jalan itu. Dan Ketika selanjutnya malam kita itu akan saya berjalan di gang jawaban itu, dari Mas. calon Tapi wakil gubernur kolaborasi nomor dan tiga, Bapak transportasi Noto Sido, untuk tengah berdua. menanggapi jawaban Jadi saya dari nggak calon pernah tahu, wakil Mas. gubernur nomor Ketika urut itu 1. masih cahaya Silakan gitu ya. Bapak Rano Karno, waktu Anda 1 menit. Rano Karno, diam, Rano Karno. Diam, 10 Rano tahun. Karno. Aduh, iklan Pukima. Binatang kau iklan. Anak dajal. Husten, Bronchitis, Anjing memang ini iklan kadang-kadang ya. Zusammen beruhigen Sie Oh den ya? fehlenden Husten. Menjadi ketua koordinator Jabodetabek ini. Jakarta mempunyai populasi sangat unik. Setiap pagi 14 juta, malam 9 juta. Kendaraannya hampir 10 juta. Dikelilingi 3.000 industri. Kabupaten Tangerang, Bekasi, Bogor memiliki industri dengan tingkat populasi yang sangat tinggi. Nah, itulah makanya setelah Jabodetabek ini dilihat, dikembangkan menjadi aglomerasi. Karena di Jakarta tidak bisa Rano Karno ini juga pinter kalau ngomongnya. baik banjir, Dia kan sekolah macet, tinggi juga ini. maupun polusi. Salah satunya memang harus berkolaborasi. Mungkin itu jawaban. Apa sih tadi kolaborasi katanya? Tadi kolaborasi, ini kolaborasi. Nggak sama modelnya. Kolaborasi sama kok lain lagi kalimatnya di telinga Bunda? Kolaborasi sama kolaborasi. Terima kasih. Apa itu? Kok kebanyakan kata-kata itu di sini? Kenapa sih? Intinya adalah bagaimana desentralisasi itu harus Nah, dilakukan kontrolisasi. dalam rangka tadi. Apa itu kalimat-kalimat supaya, apa sih? Pengeluaran atau kebocoran dari anggaran, yaitu 1 Kolaborasi. miliar untuk 1 miliar Tadi satu kolaborasi. RW untuk 5 tahun
dengan cara besok apa lagi? padat Besok karya, apa lagi? dan disitulah nanti kemungkinan disitulah Pakai bahasa Indonesia biasa aja lah, nggak usah pakai bahasa istilah-istilah kayak gitu. Ribet ngertikannya. Kan banyak orang yang nggak pinter juga. Kayak Bunda kan bagian orang yang nggak pinter dalam bahasa kayak gitu. ASN di pemerintah DKI Jakarta ini tentu saja harus tetap memiliki integritas dan penuh melayani, transparan dan transformatif. Saya yakin kalau desentralisasi, integritas, melayani, sentralisasi, ini bisa dilakukan dengan baik. Sentralisasi, korporasi, kolaborasi. Coba panggil Bunda sekarang, kolaborasi. Jakarta. Terima kasih. Kayak mana tulisannya? Kolaborasi gitu. Jawaban dan juga tanggapan dari 3 orang calon gubernur. Dan selanjutnya kita beralih ke pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2, Bapak Kun Wardana. Untuk itu kami akan mempersilakan panelis Profesor Dr. R. Siti Zuhro MA untuk mengambil undian pertanyaan subtema dalam fishbowl. Silakan diambil, Profesor. Kita akan lihat apa pertanyaan ataupun tema yang ada di dalam bola yang diambil. Kayak gini Bunda ngerti apa tema pertanyaan dalam bola. Bunda masih ngerti, masih nyimak. Aku tahu lah aku maksudnya. Pertanyaan apa dalam bola itu? Apa pertanyaannya gitu di dalam Baik, selanjutnya kami persilakan Pak apa tadi pertanyaannya? Hasanul Minan MH untuk mengambil apa pertanyaan tadi? Daftar pertanyaan dari dalam fishbowl. Ya mana pertanyaannya? Ke kamera hadirin dan juga moderator. Itu namanya postball. Ketahanan budaya. Itu bukannya bola. Itu bukannya bola biliar. Ketahanan budaya. Kok dipanggil postball? Itu kan bola biliar. Baik. Amplopnya masih tersegel. Tapi bedanya transparan. Ini artinya menjamin kerahasiaan pertanyaan yang telah disusun oleh para panelis. Kami mohon para calon gubernur untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulang. Dan pertanyaan untuk Bapak Kun Wardana adalah Purnadana. Pengembangan budaya Betawi sebagai modal Jakarta bisa menjadi salah satu strategi penting untuk menjaga identitas lokal di tengah pesatnya modernisasi. Jakarta memiliki 8 ikon budaya gitu seperti maksudnya. ondel-ondel, kembang kelapa, ornamen gigi balang, baju sadariah, kebaya kerancang, batik Betawi, kerak telur, dan bir pletok. 24 tahun pembangunan perkampungan budaya sebagai laboratorium pengembangan budaya Betawi, hasilnya masih jauh dari harapan. Pertanyaan, bagaimana strategi Anda untuk memperkuat identitas budaya Betawi berbasis komunitas dan ruang kreatif agar tidak punah? Bapak Kun Wardana silakan. Pertanyaannya nggak ngerti Bunda, bahasanya tuh terlalu apa tadi kata dia? Kalau kita melihat Dalam nggak bisa jawab. itu adalah bagaimana aku ngerti pertanyaan itu, tapi aku nggak ngerti Bunda. Aku tahu maksudnya. Budaya Betawi ini. Bagaimana itu bisa dijalankan? Itu adalah dengan membangun dari sejak dini. Jadi pendidikan berbasis budaya itu sudah dimulai dari SD, SMP, SMA dan seterusnya. Kemudian juga sarana dan prasarana ya kita mulai dari pusat komunitas masyarakat. Jadi adat budaya itu jangan sampai hilang gitu, diperkenalkan sejak dini dari anak kecil gitu. Jadi nggak hilang dimakan waktu gitu aja udah, singkat kali ngomongnya. Gitu aja udah. Itu adalah bagaimana tadi maksudnya Bunda ngerti kok kalimat dia ini. Aku kan orang aku juga bisa ngomong. Tapi nggak usah pakai bahasa yang kolaborasi. Mereka yang ingin mengembangkan seni dan budaya bisa menggunakan fasilitas itu dengan gratis. Jadi apa yang saat ini dilakukan adalah Jakpro ini siapa nama dia ini? Taman Ismail Marzuki. Kayaknya dia pintar loh ini. Dari cara dia ngomong itu lembut gitu. Dan yang berikutnya adalah dana abadi. Ya, dana abadi untuk ini feeling Bunda aja sih. Dari seniman-seniman dan juga semua ya seni tari, seni musik, kemudian seni teater dan lain-lain. Kayaknya baik deh, orangnya enak, baik ini kayaknya dan dia. Berikutnya adalah kesejahteraan bagi tadi para seniman dan juga ngomongnya para memang pekerja-pekerja patah-patah, ya, tapi formal maupun yang informal. Nah dari di sini kita bisa melihat suatu ekosistem yang baik, ekosistem wisata budaya
Jakarta. Demikian, terima kasih. Masih ada sisa waktu Pak Kunwardana. Aduh, kasih waktu lagi ngapain? Kunwardana masih ada. Udahlah cukup. Udah cukup. Jangan. Selanjutnya kami- Jangan, udah cukup itu. Nanti kemana-mana. Udah cukup Selanjutnya itu. kami persilakan Udah calon pas itu wakil jawabannya. gubernur nomor Aku urut nggak 1, ngerti Pak bahasa, Kunwardana tapi aku tahu menanggapi maksudnya. jawaban Udah dari cukup. calon wakil Cukup. gubernur nomor urut Cukup 2. Bapak, cukup. Mohon Jangan mau dikasih waktu Baik. lagi. Udah cukup Pasangan Bapak. Nanti itu kemana? akan komitmen untuk membangun atau yang kita kenal dengan gerakan membangun kebudayaan Betawi. Tentu memang harus diawali dari pendidikan. Maka akan dimasukkan dalam kurikulum pendidikan sejak dini, ya. Karena ini adalah bagian dalam upaya untuk melestarikan itu. Yang kedua tentu saja adalah lembaga adat, ya. Bahwa lembaga adat ini eksistensinya tentu perlu dihidupkan kembali agar ada regenerasi yang nanti akan bisa meneruskan. Kemudian situs dan cagar budaya juga tentu saja harus kita jaga, ya, agar simbol-simbol kebetawian ini tentu saja bisa terjaga. Dan yang lebih penting lagi adalah Jakarta ini kota yang hampir sama dengan kota-kota besar di tempat yang lain, tidak ada ciri khasnya. Oleh karena itu nanti kita akan tampilkan simbol-simbol budaya Betawi di tempat-tempat yang memungkinkan. Baik, terima kasih. Waktu sudah habis dan selanjutnya kami akan Kurang silakan jawabannya. calon wakil gubernur Jawabannya memang nomor bagus, tapi 3, kurang Bapak puas. Rano Karno atau Sidul Susah untuk dicerna. menanggapi Kalau ini jawaban yang tadi calon gampang wakil dicerna. gubernur nomor Seorang bunda yang kayak gini nggak ngerti bahasa-bahasa universitas, bahasa-bahasa Tuh dia adalah bahasa Sanskerta terdiri dari dua kata jamak, budi dan daya. Budi adalah otak, daya adalah tenaga. Apa yang tadi disebutkan itu adalah hasil dari sebuah budi dan daya. Jadilah produk kebudayaan. Nah, yang harus kita lestarikan adalah pola pikir masyarakat Jakarta agar dia melihat kebudayaan itu menjadi satu sumber daya manusia yang panjang. Saya memberikan judul Sidul Anak Sekolahan. Kenapa? Karena yang nama sekolah bukan hanya di sekolahan. Di tempat ini kita sedang belajar ini. Kita kuliah, kita bertanya, kita menjawab, kita berdebat. Disinilah belajar. Tengok kucing bundanya orang senang. Yale. Ujung daripada hasil kebudayaan harus Bunda ada sibuk tempat nonton untuk TV, dia pun melestarikannya. Bunda sibuk nonton YouTube. Diperlukanlah Balai Rakyat, diperlukanlah Taman Ismail Marzuki. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami kembali ke calon wakil gubernur nomor urut 2. Tenang dulu, boleh? Mohon tenang. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kami kembali ke calon wakil gubernur nomor urut 2, Bapak Kunwardana, untuk merespons tanggapan dari kedua calon wakil gubernur. Waktu Anda 1 menit, silakan, Pak. Bunda jam berapa Terima di kasih sana? atas masukan dari Jam kedua 3. paslon. Ini seiring ya dengan apa yang Diam tadi dulu. kami sampaikan, dan ada hal yang cukup menarik ya dengan dunia digital saat ini, apalagi kita punya program internet gratis untuk para warga DKI Jakarta. Para warga Jakarta bisa mengupload seni budaya sebanyak-banyaknya. Jadi artinya kita bisa melestarikan dengan mengunggah konten-konten budaya yang ada di Kucing Jakarta. bunda ini gembira bener dia. Ya Allah, gembiranya bisa mamanya bangun ya nak. Seneng gitu nengok mamanya bangun. Tapi dengan Mama kita hidup katanya Allah Tuhan. dari budaya. Mama kita bergerak katanya. Jadi kita bukan think globally, act locally, tetapi bagaimana kita think globally, act Kayaknya pinter dia ini loh, walaupun dia ngomongnya terpatah-patah ya, tapi kayaknya pengalamannya di dunia tes apa gitu, kayak mana ngomongnya ya, Bapak Rano Karno atau Sidul. pinter kayaknya dia ini. Siapa ini? Siapa namanya? Dharma ini siapa sih? Kayaknya pinter dia loh. Dalam fishbowl. Dia ngomongnya juga berhati-hati, terus dia kayak ngomongnya tuh bener-bener bener-bener yang udah yang dia lihat dari realitinya kehidupan Jakarta itu gitu, ngerti nggak sih ngomongnya? Siapa? Aduh, kucing ini kadang-kadang ya. Ini Bunda nggak milih siapa-siapa, tapi dari ucapan-ucapan mereka Bunda simak sendiri ya. Untuk mengambil undian daftar pertanyaan. Bunda nggak milih siapa-siapa, aku nggak memilih ya. Walaupun aku ini ya Jakarta, tapi aku nggak memilih. Problematika tapi untuk penyampaian itu, penyampaian dari pertanyaan itu yang bisa diterima di otak Bunda tuh secara Bunda orang yang nggak begitu pintar.
si Dharma ini itu Bunda ya. Kalian jangan Bunda nggak mau ikut campur dalam masalah ini. Bunda cuman ya Bunda kan ngedenger. Jadi ini Bunda. Ini Bunda Bapak gitu. Rano Karno atau Sidul adalah diam dulu kau, diam kau juga. Pusat Statistik melaporkan per Agustus 2023 tingkat pengangguran terbuka di Jakarta. Dari sekian pertanyaan yang tadi yang dia banyak pertanyaannya tetapi semuanya gampang dicerna di otak Bunda gitu. Paham aku kalimat dia walaupun bahasa dia tuh memang bahasa-bahasa orang-orang yang pintar gitu. 15 sampai 29 dan kayaknya dia tuh bijaksana gitu. Dari ngomongnya aja Bunda kayak mau nangis gitu. Satu dari 6 sedih gitu ngomong. Dia ngomongnya tuh kayak mau nangis, Bunda jadi kok mau nangis. Mayoritas lowongan kerja yang tersedia mensyaratkan karena dia ngomongnya kayak mau nangis. Jadi Bunda juga ikut mau nangis. Ini berarti tingkat pengangguran anak muda tidak hanya disebabkan oleh faktor Nengok dia ngomong itu mau nangis gitu kan. Jadi Bunda pun ikut. Tapi juga jadi Bunda pun ikut sedih gitu loh. Seperti kebijakan rekrutmen yang juga berpihak jadi kepada mereka. Pertanyaan, aku nggak bisa nengok orang nangis. Dalam mengatasi problem aku kalau nengok orang nangis, ikut nangis aku. Anak muda di Jakarta. Makanya Bunda nggak bisa nengok orang meninggal. Kenapa Bunda ikut nangis? Hampir 48% populasi Gen Z ini ada secara realita. Dengan segala strata kehidupannya. Dari masyarakat paling bawah sampai yang paling atas. Nah makanya tadi kita punya kebijakan. Untuk PPSU nggak perlu ribet kerja dengan ijazah. Tidak perlu ijazah SMP, SD sudah bisa bekerja karena PPSU itu cuma menjadi tim pekerja untuk menjaga kebersihan. Kita tingkatkan lagi kepada yang jenjang yang lebih tinggi, SMP misalnya. Dunia digital ini dunia yang bisa dijamah oleh anak-anak. Untuk itulah kita akan membangun balai rakyat di sana akan tempat dunia digital itu dunia apa? Dunia modern ini elektronik. Bisa bukan hanya balai latihan kerja. Dunia elektronik ya. Tapi bisa dunia dengan digital. Banyak para swasta membuka sekolah-sekolah animasi. Saya tidak ingin menyebutkan, tapi banyak sekali jurusan-jurusan seperti ini. Mungkin kita akan aneh mendengar banyak anak Indonesia menjadi kreator-kreator pembuat animasi dunia. Bahkan film Avatar itu hampir 18 anak Indonesia yang bekerja di Indonesia untuk mensuplai Disney misalnya. Itu bagian dari anak bangsa yang memang populasinya besar dan potensinya bisa dikembangkan. Tinggal kita memberikan jurusan-jurusan kepada mereka. Nah itulah menjadi hotline 24 jam menjadi utama agar mereka mempunyai guidance. Apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka lakukan. Mudah-mudahan dengan itu penjuruan untuk Gen Z ini tidak menjadi salah arah. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Masih ada sisa waktu. Sudah cukup baik. Oke, baik. Baik, bisa dimulai mungkin timernya. Selanjutnya kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 Bapak Suswono untuk menanggapi jawaban calon wakil gubernur nomor urut 3. Pak Suswono, waktu Anda 1 menit, silakan. Ya, tentu kami akan memastikan Gen Z tidak perlu khawatir karena kami akan menciptakan lapangan kerja yang cukup banyak. Pertama tentu adalah mendorong wirausaha muda. Ya, dan dengan program apa? Inkubasi dan akses modal. Karena anak-anak muda ini anak-anak kreatif. Asal didorong dengan diberikan permodalan, insya Allah mereka akan tumbuh kreativitasnya. Benar. Kemudian juga diberi doa ini jangan minta-minta sama aku. Tuh udah ngomong ya. Yang suka minta Bunda kasih aku duit buat tuh udah dikasih tuh modal tuh nah. Ya, yang penting anak-anak muda tuh dikasih modal supaya mereka bisa gemerlang. Nah, benar itu. Dikasih modal. Dan yang lebih tapi jangan cuma bacot, kasih duit bener. Pelatihan siap kerja. Dan nanti anak-anak muda akan magang anak-anak muda yang bertanggung jawab baik di BUMD maupun di kantor gubernur. Jadi mereka akan mendapatkan pelajaran langsung di lapangan. Tuh dengerin tuh ya. Baik. Kalau dia jadi gubernur dan selanjutnya kami berikan kesono nuntut. Bapak pernah kan Pak waktu capres mengatakan bahwa memberikan modal kepada kami anak-anak muda yang pingin berkarya, pingin buka usaha. Mana Pak tuntut. Itu kalimat dia saat ini adalah ketidakcocokan antara persyaratan keterampilan dari pasar kerja dan kompetensi dari kayak adik Bunda loh. Yang khususnya para Gen Z ini. Jadi ketidakcocokan ini membuat mereka menjadi tidak bisa bekerja secara optimal. Untuk itu perlu adanya pengintegrasian dan koordinasi yang sangat melekat antara dunia kerja dan kalangan kampus, kalangan
politeknik maupun kalangan SMK agar itu Menyatu. bisa match, bisa cocok satu sama lain. Betul. Nah, mereka nanti bisa diberikan fasilitas kerja praktek di pasar kerja yang ada sehingga nanti bisa langsung ditempatkan di sana. Kemudian yang tunggulah ini cepet kali waktunya ini. Lagi enak-enak ngomong dia, dikasih waktu pula. Masa depan kerja ke depan. Waktunya habis. Terima kasih. Selanjutnya kami Bunda suka dengar dia bicara loh. calon wakil gubernur nomor Aku suka dengar dia bicara. Untuk menanggapi respons Nggak tahu. dari kedua calon wakil Paham gubernur. Bunda Waktu gitu ada loh. 1 menit, silakan. Ini memang tantangan bagi kita semua. Siapa dia? Dia siapa itu? Generasi emas akan lahir pada tahun 2020. Dia siapa? Darmani siapa? Dia menjadi tantangan. Dia pendatang baru di dunia politik. Disinilah mulai kita mempersiapkannya. Dengan era baru, Siapa Dharma ini? Nomor 2 tahun 2024 keluar. Haji Torik Bun, adiam kau. Jadi lagi, dia menjadi DKJ. Dosen Bun. Artinya, Oh dia disinilah dosen. waktunya Jakarta. Dan kalau saya melihat, menganalisa struktur APBD, DKI sudah Bunda masuk saya kategori. Janganlah Bunda kan mau denger kayak gini kan sibuk mau masak mau apa. Nanti ada waktunya. Bunda juga belum sholat. 1 triliun dan insya Allah kita bisa menyiapkan generasi Bunda juga muda butuh dong yang denger begini biar Bunda pintar otaknya. Jadi Bunda biar Bunda Kita nggak berikan ini. apresiasi untuk ketiga calon wakil gubernur. Jadi Bunda nggak kolotan terus. Bunda kan tinggalnya di Eropa. Kami persilakan. Biar Bunda tahu bahasa Indonesia. Baik pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Selama ini kan Bunda kalau ngomong sulit. Lanjutkan di segmen berikutnya, yaitu para pasangan calon. Jadi kalau Bunda sewaktu-waktu diajak berdebat entah sama siapa, Bunda bisa ngomong. Ayo, mari. Mau kita berdebat. Ayo, kolaborasi memberikan sesuatu konsumen ya. Jadi kalau konsumen memberikan kolaborasi, membina lapangan kerja. Oke? Kolaborasi memberikan suatu lapangan kerja di antara dua spesies. Oke? Jadi kalau dua spesies ini memberikan suatu keyakinan agar kolaborasi dan dodorasi itu satu perfect yang tidak akan bisa dipecah belah. Mana suaranya? Diamkan dulu. Subtema gender. Oke. Lu tadi udah gender lagi. Dan selanjutnya saya akan mengundang panelis Dr. Gun Herianto MSI untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari Fishbowl. Ini dari awal lagi apa gimana sih? Tadi udah gender lagi sekarang. Bisa disebutkan, Profesor Gun? A. Profesor Gun. Oke, baik. Gender huruf A. Saya akan mengambil Gender amplopnya. huruf A. Baik, ini. Kita perlihatkan terlebih dahulu. Masih dalam posisi Masih tersegel. dalam posisi tersegel. Ini memastikan bahwa pertanyaan dijamin. Coba lah Bunda diajak berdebat ketemu orang pintar gitu ya. Tidak bisa Pak, saya nggak setuju. Ya, ketika saya memberikan satu bukti contoh kolaborasi dengan satu warna kami ingatkan hitam, para calon itu nggak akan gubernur bisa untuk berubah jadi mendengarkan kolaborasi pertanyaan hitam dengan putih. seksama karena pertanyaan tidak akan kami. Pertanyaan untuk calon Enaknya gubernur kalau jadi orang nomor pintar 1, ngomong Bapak gitu ya. Ridwan Kamil adalah indeks ketimpangan Indeks gender ketimpangan. di Jakarta berdasarkan Nggak data bisa, Mas. BPS Indeksnya tahun ketimpangan. 2023 Jadi harus memberikan sebesar indeks yang ketimpang. 0,256. Ketika indeks ketimpangan, Mas, Ketimpangan ini kita harus sangat memberikan dirasakan suapan. dari sisi Ketika tingkat suapan indeks partisipasi memberikan angkatan ketimpangan kerja karena perempuan kesulitan makan, yang harus hanya diberi keruangan, Mas. 50,12% Maka datanglah ketimpangan itu. dibandingkan laki-laki mencapai 80,25%. Kena ditimpang-timpang, Ketimpangan Mas. gender Timpang juga tindik. memposisikan perempuan sebagai pihak yang dilemahkan, di mana angka pendidikan minimal SMA pada perempuan hanya 65,54% Endes itu apa? Endes. yang mencapai Kena timpang endes, Mas. 72,71%. Ketika kolaborasi Pertanyaan, memberikan ketimpangan apa endes, langkah strategis Endes dan harus konkret memberikan Anda penjelasan untuk bahwa saya meningkatkan ketika itu partisipasi ada di perempuan ketimpangan. di angkatan Ketika makan kerja saya berkurang dan karena pendidikan. ketimpangan Waktu itu. Anda 2 menit, silakan Bapak. Terima kasih. Kota itu pada umumnya hanya aman buat Ya, Mbak, Bunda perlu bahasa-bahasa kayak gini biar Bunda tahu. Jadi kalau Bunda nanti kalian ngomong, Bunda jangan sok-sok memberikan ketimbangan ya. Ketimpangan itu adalah hak suatu posisi adalah tidak endes. nyaman buat disabilitas.
kuncinya Jakarta di masa depan harus berkeadilan. Tujuan negara hanya dua, adil dan makmur. Maka sebagai gubernur, kalau nanti warga masih merasa tidak adil, silahkan laporkan, diskusikan. Ketimpangan gender ini kuncinya adalah pendidikan. Emang bahasa ketimpangan itu bisa kemana-mana arahnya. Ke gender juga bisa. Melakukan inisiatif. Ke makanan juga bisa. Ke rumah juga bisa. Nggak bisa warna merah itu adalah warna ketimpangan, Mas. Ketika rumah saya dan gender itu bersatu dalam satu ketimpangan. Ada 1.100-an yang putus sekolah. Ketika ketimpangan itu memberikan satu saran buat saya, lalu datanglah si gender tadi dengan satu indes. Lalu program ini akan kita buat dengan satu buat ibu-ibu di sekolahnya di balai RW. Kurikulumnya tentang ekonomi keluarga, keharmonisan keluarga, dan lain sebagainya. Kurikulum, mama yang butuh pekerjaan, kita ada kredit mesra, tanpa bunga berbunga, apalagi tadi gender. Daftar mamanya cukup berlima. Inilah namanya kredit kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi apa tadi? Satu masalah 4 bertanggung Satu lagi tadi jawab. apa? Puluhan ribu sudah pernah saya lakukan. Kombinasi dengan akses kemudahan berusaha, kombinasi dengan sekolah informal mama, dan sekolah gratis untuk perempuan di level formal. 3 itu saya Ridwan Kamil bahasanya memang bahasa-bahasa kayak gitu ya. Roro Kulu lah, inilah. Gender bisa kita selesaikan. Apa tadi katanya? Saya kira Roro Kulu, Roro Kudul, perempuan harus memiliki yang namanya kesetaraan dengan perlindungan oleh Koro Kulul, Koro Kulul. Terima kasih Bapak. Koro Kulul ketimpangan. Mohon tenang hadirin. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada calon gubernur nomor 2 Bapak Dharma Pongrekut untuk menanggapi jawaban calon gubernur nomor 1. Waktunya 1 menit, silakan. Kayak mana kalau Bunda ditata dengan bahasa dia ya? Nggak bisa Bunda, kau itu ketimpangan cendes-cendes yang memberikan suatu kurikulum. Kurikulum kau nggak bisa bergenerasi katanya. Mungkin Bunda bengong kali ya. Nggak ngerti aku Pak ngomongnya itu ya. Yang bahasa-bahasa bener aja deh, nggak usah pakai bahasa itu. Susah Bapak Ridwan Kamil. Yang bahasa Bunda mengerti aja, nggak usah pakai bahasa-bahasa itu kalau mau nasihatin saya gitu. Mungkin Bunda dinasihatin sama Bunda dinasihatin sama Pak Kamil gitu ya. Bunda tuh harus memberikan ketimpangan Bunda nggak ada. Jadi Bunda harus ada koles yang ada di Jakarta dan Rorokulum muda tuh satu. Jadi kita nggak memberikan satu Rorokulum perundang-undangan. Oleh sebab itu, mari kita kembali kurikulum muda, kurikulum, kurikulum, kebijakan-kebijakan yang dirasakan tidak kurikulum, Nicht schon wieder eine Blasenentzündung. Blasenentzündung ohne Antibiotikum. Da hilft Carnifol Uno mit der 4. Ingat kuri aja ya. Ingat kuri gitu ya. Kalau kuri kan kurapan, kurap gitu. Jadi kuru gitu ya. Ingat kalimat kurap aja jadi kuru gitu. Ingat kuri ya, tapi nggak pakai k. Kurikulum, kuri. Tapi nggak pakai k ya. Bahasa Medan kan kurikan kau ya, bulukan kau ya. Berarti kuri gitu. Kurikulum. Tugas kantor kecamatan adalah juga sekaligus menjadi balai latihan. Nggak bisa Mas. Nggak Mas, hari itu saya ada di kurikulum. Nah, ketika kurikulum mengatakan kepada saya bilang nggak pernah. Jadi kurikulum itulah yang patut dipertanyakan. Ketika kurikulum itu ada di satu pihaknya yang mana? Saya atau dia? Jauh lebih seru dibandingkan jadi kita harus balance ya. Dan kami mengingatkan kepada seluruh hadirin untuk tetap mematuhi tata tertib. Hadirin dan pemirsa, pada segmen sebelumnya pertanyaan dibuat oleh tim panelis. Untuk segmen 4 dan 5 pertanyaan kurikulum oleh para calon gubernur. Udah hafal Bunda kurikulum dan tanggapan nggak bisa dilakukan oleh calon gubernur. Ada buktinya kurikulum pada saat itu. Wakil gubernur. Baik, ketika saya nyatet pertanyaan diajukan oleh calon gubernur dan bisa dijawab atau ditanggapi oleh calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Jawaban dan pertanyaan nanti akan ditanggapi oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur penanya. Selanjutnya akan direspon kembali oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur yang menjawab. Mohon diingat, para calon gubernur dan para calon wakil gubernur untuk melakukan tanya jawab sesuai dengan tema debat, yakni penguatan sumber daya manusia
dan Makanya Mas, transformasi Jakarta harus ada harus ada kurikulum. Karena kalau nggak ada kurikulum tidak pecahlah masalah ini. Karena masalah itu ada bertumpuk pada timpangan si kurikulum. Kami persilahkan. Ketika kurikulum memberikan satu ekspektasi dan sikurkasi, kayak bahasa-bahasa orang pintar gitu ya. Ih, enak kali kalau orang ngomong gitu, kalau Bunda pintar gitu ya. Calon gubernur nomor urut 1 bertanya ke pasangan calon nomor urut 2. Baik, waktunya untuk bertanya 1 menit, silakan Bapak. Ya, Pak Darmakun, Pak Kunwardana yang saya hormati, salah satu perlindungan terhadap SDM adalah tentu kesehatan. Kita pernah mengalami pandemi COVID yang sangat luar biasa. Saya andai waktu bisa diputar kembali, kira-kira gitu ya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk lebih baik dalam menyelesaikan yang namanya pandemi yang nauzubillah jangan sampai terulang. Tapi andai waktu bisa berulang kembali seperti itu, kira-kira respon jangan ngomong harus seandainya orang melindungi SDM. Karena nganggur nanti aku aku udah punya rumah. Kasih itu aja. Jangan kita berharap gitulah Pak Kamil. Takut aku coy. Dan kami persilakan aku tinggal di rumah sosial. Nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari calon gubernur nomor urut 1. Kami persilahkan. Waktunya 2 menit. Persoalan pandemi adalah persoalan isu kesehatan. Kita harus belajar melihat bukan yang tertulis tetapi yang tersirat. Saya punya pengalaman selama ini, baik pengalaman pendidikan, biasa melihat, selalu waspada dan melihat yang tersirat. Jadi kita harus waspada dari setiap isu yang ada. Apakah itu memang genuine atau merupakan infiltrasi asing untuk mengambil kedaulatan bangsa lewat isu kesehatan. Dan juga mengancam keselamatan masyarakat. Saya paham betul tentang pandemi ini. Pandemi ini adalah agenda terselubung dari asing untuk mengambil alih kedaulatan negara. Sehingga terlihat sekali begitu rapuhnya bangsa ini sampai harus mengikuti istilahnya saja ikut. Kenapa bukan Taufik? Kenapa ngikutin COVID? Bahkan banyak dari antara kita yang tidak paham bahwa PCR yang dipakai selama ini boleh diuji, itu bukan untuk mengetes virus. Jadi itu hanya untuk mengecek asidosis. Dan kenapa harus dicolok-colok? Kenapa tidak ambil dari ludah? Kalau memang mau ngetes virus. Oleh sebab itu seorang pemimpin masyarakat, itu realitinya, terutama otonomi daerah DKI, harus memperjuangkan segala sesuatu untuk melindungi warganya. Jangan sampai gara-gara pandemi ekonomi hancur, dibiasakan online, UMKM hancur, dan kemudian rakyat ditakut-takuti. Bagaimana akan menuju ke kota global yang sejati kalau hati rakyatnya disakitin, pikirannya dirusak? Loh, yang terjadi di Kolombia sana, pemimpinnya nggak percaya ada COVID, ternyata banyak masyarakat yang meninggal. Sama-sama kita sukseskan. Itu nggak ada isu, itu memang nyata. Karena indah adabnya. Waktu habis, terima kasih. Itu benar sebenarnya, bukan nakut-nakutin sebenarnya. Mohon tenang, hadirin. Kami persilakan calon gubernur dan atau calon wakil gubernur nomor 1. Enggak, COVID itu benar kok. Bunda aja sempat kena kok. Kalau Bunda nggak kena ya berarti bohong. Ya, orang Bunda kan kena, tenggorokan Bunda sakit. Bener kok COVID itu. Nggak mungkin Jerman mau sembarang tutup aja gitu. Orang Bunda pernah kena juga kok. Perbedaan pendapat itu biasa. Ya. Jadi nggak bisa kita bilang itu cuma isu politik atau misalnya apa. Nggak ada, itu benar kok. Yang sifatnya bisa menginfokan bahwa ada perspektif lain dalam menyelesaikan sebuah permasalahan sekelas seepik yang namanya pandemi. Tapi ujung-ujungnya pemimpin kalau sudah mengambil keputusan, Bunda suka sama yang Dharma ini loh. Maka yang namanya gubernur harus taat. Maka yang namanya bupati wali kota harus taat. Karena dalam pengelolaan krisis memang harus suruh Dharma aja deh ngomong deh, itu Dharma bagus deh dalam prosesnya. Tapi ketika si Dharma aja suruh ngomong deh, pemimpin level presiden yang tadi ngomong Bunda agak bertolak belakang, nggak sesuai dengan pemikiran Bunda. Yang Dharma itu aja suruh ngomong itu, kalau nggak dia aja di gubernur sendirian. Kolaborasi. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Kami silakan pasangan calon nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit. Oke, tenang dulu. Orang kopi itu Waktu Anda 1 benar menit, kok. Silakan Bapak. Bunda belum pernah loh kena tenggorokan sakit kayak gitu. Sampai panas ini Bunda, panas gara-gara Bunda kerja di McDonald itu. Waktu Bunda masuk McDonald, Bunda belum kena apa-apa. Tapi karena Bunda menghadapi orang yang selalu depan pintu, ngecek mereka ngontrol, itu Bunda ada kena juga. Ingin menyelamatkan keselamatan rakyat sebagai Suruh aja Dharma ngomong deh wakilnya. Batunya adalah sebaliknya ingin menghancurkan rakyat. Gas itu nonton di mana, rakyat Bun? semua menjadi tidak bisa hidup dan bahkan Udah masa aja Bunda akan menjadi. Kenapa suka bercerita? Saat ini kita ada dalam Listipnya apa Bun? program ketiga itu Nggak control pakai listip population, Bunda di mana sayang. mereka ingin mengontrol kegiatan aktivitasnya dan ingin mengontrol jumlahnya. Diam Bunda. Jadi, perjalanan Jogetlah menuju ke Bun nyanyi 2045 ntar. akan menjadi Bentar lah Bunda mau nengok ini dulu. masa keemasan ketika Mana rakyat kaos yang menemu? Oh belum dicuci. dengan segala macam Nanti. regulasi. Jadi sebagai seorang pemimpin harus berani berdiri di depan untuk mengambil tanggung jawab dan resiko apapun untuk menyelamatkan. Waktu habis. Waktunya habis. Terima kasih. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk kembali ke tempat. Pasangan calon nomor urut 1 harap di tempat tetap berada di sini. Bapak, silakan kembali ke tempat pasangan calon nomor urut 2. Baik, selanjutnya calon gubernur nomor urut 1, Bapak Ridwan Kamil akan berhadapan dengan pasangan calon nomor urut 3, Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno atau Sindu. Bentar ya Bunda lagi tertarik nonton ginian. Nggak tahu aku. Kami Bun, persilakan alisnya Bapak Ridwan jam Kamil berapa Bun? untuk berbicara waktu Bunda 1. nggak makan bentar. Untuk bertanya. Oh ya, sederhana aja. Kan Gen Z itu ada golongan yang belum dapat pekerjaan, ada juga yang sudah bekerja, saya dapat curhatan Mas Pram ya. Mereka di PHK, di hitungan bulan-bulan terakhir lah, kira-kira begitu. Nah, untuk golongan Gen Z yang di PHK, yang sekarang lagi stres karena tiba-tiba lapangan pekerjaan berkurang, mereka kena PHK, bagaimana kira-kira Indonesia tuh suka ya PHK ya. Seenaknya aja memecat. Golongan Di sini nggak ada kayak gitu. Kalau misalnya dari awal dia kerjanya udah bagus ya udah. Hanya karena benci, tidak suka dengan wajahnya, Baik, kami persilakan pasangan langsung calon kayak nomor langsung 3, Bapak Pramono Anung dan udah Bapak Rano gitu. Karno untuk Di sini menjawab. memang nggak bisa nengok Silakan. fisik. Karena segala bangsa kerja di sini kita nggak bisa bilang oh dia nggak, Kang aku Emil nggak yang suka saya itu hormati, dia muka dia nggak bisa pertanyaannya ini itu kan sederhana gitu. tapi Karena jawabnya PHK tuh nggak ada alasannya nggak jelas Yang karena nggak pertama, suka lah bagaimana nengok dengan Gen Z mukanya apa dulu? orangnya. Saya PHK. punya pengalaman yang namanya Gen Z. Nggak penting kerjanya rajin tapi nggak suka nengok orangnya di PHK. Kami melakukan apa yang disebut dengan bisa bekerja dari Masak manapun. ketoprak lah Bunda. Kementerian Sekretaris Lontongnya Kabinet emangnya nggak melakukan capek itu. masak lontong. Dan hasil Nggak ada hari ini nggak ada. produktivitasnya Ada apa di kepala Bunda nih? tinggi dan Gatal sangat kali paku memuaskan. ya? Hah? Sehingga dengan Coba demikian, tengok. kalau saya menjadi gubernur Jakarta, maka program bekerja dari mana saja akan kami lakukan. Dan untuk itu, Terus Jakarta Baru nggak ada. 2 hari di kantor, 3 hari Jakarta di rumah. Kota nggak ada. Dan Jakarta mereka Kota Baru. bisa bekerja dengan Ada baik. kecoa Bun. Bagaimana dengan Kutu Gen bukan Z lah yang Bun. Nggak ada dibutuhkan? kutu-kutuan di Jerman. Tentunya Mana ada tanggung kutu. jawab pemerintah untuk Apa yang teknik pertama keadilan kami katanya? membuka konseling Ada 24 jam. teknik keadilan mana? Mereka bisa curhat apapun, mereka bisa menyampaikan Pilih siapa Bun? Nggak ada milih-milih. Tidak kalah pentingnya adalah Bunda nggak milih apa yang siapa-siapa. menjadi tekanan ataupun pikiran para Gen Z ini. Tapi ada untuk mendengar dari semua ini, penyalurannya. aku lebih Untuk itu suka cara konselingnya ngomong 24 si jam. Dharma. Nggak perlu capek-capek. Dari dengan semua apa yang di saja, sini, cukup ditelepon aku lebih 24 nangkap jam untuk omongan itu. Pak Dharma. Dan Dharma tuh Bunda nggak tahu dalam siapa itu pendatang baru kali ya. bagaimanapun Tapi Gen dari Z semua ini yang nongkrong di potensi semua yang luar ngomong di biasa. sini, Gen Z maupun milenial. bahasa Pak Dharma yang Bagi aku saya jelas pribadi, ngerti. ini potensi. Cuman Pak Dharma yang Ekonomi aku ngerti. kreatif Kalau Pak harus Ridwan ditimbulkan. Kamil bahasanya Dan terlalu mereka mau bekerja terlalu berdasarkan itu. bahasa-bahasa politik. Karena Jadi Bunda para nggak kurang paham. Gen Z Kalau ini, Pak Dharma saya kayaknya ini diajarin mudah dimengerti karena bahasanya. gubernur ini oleh anak-anak saya, oleh teman-temannya. Tapi Bunda nggak yang milih. dulu Nggak tidak tahu aku. pernah Bosan terbayangkan. Termasuk persoalan ekonomi kreatif yang begitu saya diajak jalan-jalan ke Car Free Day, ada yang namanya tukang foto, dan mereka ternyata besar sekali Bosan, Bun. komunitasnya, dan mereka Golput, mendapatkan Bun. penghasilan dari situ. Itulah yang harus dilakukan oleh para Gen Z. Tunggulah Bunda Dan tertarik saya akan aja mendukung walaupun untuk Bunda itu. jangan Terima kasih. macam-macam korla ya deh. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 1 Bapak Coba Ridwan Kamil coba dan komen Bapak gini Suswono biar Bunda nggak menanggapi latah. jawaban dari pasangan Jangan calon ikut-ikutan nomor Bun. urut 2. Coba komen kayak gitu deh. Silakan Pak. Biar otak Bunda langsung diem. Luar biasa. Coba komen. Kalau dari Bunda pasangan jangan Ridho, kami ikut-ikutan menambahi begitu-gitu secara Bunda teknis. gitu ya. Mereka Coba kena cepat-cepat. PHK. Pasangan Ridho akan bikin program memberikan dana
kekuatan sosial selama Keriput, 3 diam bulan. kau. Diam Bunda. Sebelum Jangan mereka ikut-ikutan Bun, bisa jangan melamar ikut-ikutan kerja Bun. lagi. Jangan Nanti ikut-ikutan akan Bun. kita Ya hitung udah. sesuai kebutuhan APBD ya. Itulah negara. Udah. Nggak mau aku kok udah nggak ikut-ikutan. Kita dengar musik aja kali ya. Bunda sholat dulu ya. Jangan kita matikan dong. Kita dengar lagu aja ya. Kita dengar lagu aja deh. Kan kalau digitu kan Bunda langsung nggak ikut. Jangan ikut-ikutan gitu. Jangan ikut-ikutan Bun gitu ya. Pokoknya gitu ya. Kalau misalnya Bunda tiba-tiba nggak bisa melawan otak, kalau Bunda nggak bisa melawan rasa Bunda penasaran itu, bilang gitu ya. Karena kalau udah jangan ikut-ikutan, Bunda jadi efeknya jadi Bunda, kenapa makan gede kali ularnya ini? Kan hilang di otak Bunda jadinya kan. Lain kali gitu ya. Bunda jangan ikut-ikutan gitu ya. Jadi Bunda nggak lata ya. Kayak mana Layu Dayung Sampan ini? Yang lagunya si Lesti itu lagu apa yang baru itu? Apa judul lagu Lesti yang terbaru itu? Yang judul yang sama siapa? Sama aduh siapa nama laki-laki itu? Sarukan, siapa? Minyamin, siapa? Yang duet sama si Lesti siapa? Sarbia. Shakira, siapa? Tunggu. Ruben, kayak Ruben pula. Aduh, di otak Bunda tuh Nasar. Apa judulnya? Apa judul lagunya? Baru masuk asar. Oh, berarti asar jam 4 ya? Baru masuk asar. Baru jam 4 ya? Baru jam 4. Tapi hari ini ya Allah mataharinya ini banget. Semalam matahari mau terbenam ya. Ya Allah itu mataharinya cerah bener. Iya Bunda. Terang bener, matahari merah bener. Kayak Bunda ngebayangin ya. Cahaya matahari aja udah kita nggak mata Bunda langsung nggak bisa ngelihat gelap gitu langsung. Jadi Bunda nengok matahari tuh kayak panas kayak. Kalau ini kan mataharinya masih putih. Kalau terbenam tuh kan mataharinya kayak kuning gitu ya. Kuning gitu. Kayaknya kayak mana gitu, kayak cahaya yang bener-bener nggak bisa kita tengok gitu ya. Apa judul lagunya? Goyang Dombreng. Itu pula. Yang lagunya si itu Lesti sama Nasar. Apa judul lagu Lesti sama Nasar? Lagunya Lesti sama Nasar. Udang di balik batu. Mosok sih. Makasih buat giftnya ya Sanji sayang anak Bunda. Apa? Udang di balik batu. Kok jadi bercanda ngomongnya? Emang wujudnya udang di balik batu? Maksudnya apa udang di balik batu? Ada sesuatu yang gak beres gitu? Emang judulnya udang di balik batu? Masa sih udang di balik batu judulnya? Judulnya kok kayak gitu? Udang di balik batu, Bun. Masa sih? Ini Bunda nanya, kalian jangan aneh-aneh. Ini aku nanya judul lagunya apa? Kok udang di balik peyek, udang di balik batu? Ini kemana-mana komennya ini. Komennya kemana-mana. Sanji, makasih Sanji anak sayang, anak Bunda untuk giftnya ya. Sayang anak Bunda untuk giftnya ya. Balik batu, orang nanya judulnya apa, kok udah dibalik peyek lah. Aneh-aneh nih semuanya yang komen ini kadang-kadang nggak jelas. Emang itu judulnya Bun. Awas kalau nggak judulnya itu ya. Udang dibalik batu. Awas kalau bukan itu judulnya ya. Oh iya ya. Yang mana? Yang mana nyanyinya yang ini? Sama siapa penyanyi? Sama si
Ungu ya? Ungu Lesti. Masa sih bertiga nyanyi? Arbeit. Nur noch 12 Stunden Bentar, bis du Bunda zur kencing Arbeit dulu. musst. Bunda kencing dulu ya. Abis kencing, kita ngerajang-ngerajang sambil joget-joget. Bentar, Bunda kencing dulu. Ya, matikan dulu. Kencing. Matikan dulu ya. Bentar makannya, nak. Kau makan aja kerjanya, nak. Kok sendal mama dikeluarin dari sini, nak? Ngeri kali pun bercanda-bercanda, nak. Janganlah begitu, nak. Nggak boleh, nak. Pak Malik, nak. Hari Minggu mama libur. Nggak boleh kayak gitu, nak. Tapi memang sih, yang si Dharma itu ya, bahasa dia memang dipahamin. Dia kalau dia ngomongnya kayak perlu berhati-hati dia. Dia nggak sembarang nyerocos gitu. Si Dharma itu ya, tapi Bunda nggak kemana-mana. Cuman itu doang. Untuk Bunda pingin jadi orang, untuk Bunda pingin jadi orang pintar, aku harus belajar bahasa Dharma tadi. Pak Dharma tadi ya, terngiang-ngiang Bunda bahasa dia loh. Pinter itu kayaknya dia. Kelihatan orangnya kayaknya bener-bener ambisinya tuh nggak ada gitu. Ngapain lagi lalat ini? Tahun ini ya. Keluar kau, keluar. Udah aku buka itu, ha. Udah aku buka gorden, keluarlah kau. Udah keluar kau. Nanti kau dimakan sama kucingku. Kusono arahnya. Nah, terus. Bodoh. Terus keluar. Pau inilah. Di kaca satu lagi dong. Keluar kau, keluar. Keluar kau. Coba kita dengar lagunya ya. Itulah kadang-kadang politik itu ya. Nanti yang ininya lain gitu ya. Ih, dangdut bener ya. Lagunya ini dangdut bener ya. Ini suara Lesti. Coy, jangan sampai Abi kayak gitu ya. Coy. Kau bilang hujan, namun tak basah tubuhku. Emang si Nasar ini suaranya juga bandit ya, Nasar ini ya, menggemar gitu loh. Ku tak mau lagi kau tipu, tak mau lagi kau sentuh, nyatanya cintamu palsu. Ku tak mau lagi kau tipu, tak mau lagi kau sentuh, kau bukan di balik batu. Enak-enak adanya. Kata manismu manja-manja dirimu, di belakangmu kau punya kekasih baru. Kau yakinkan dirimu. Ya Allah, merinding aku. Merinding Bunda dengar lagunya. Kau punya sayang yang baru. Duet yang sangat luar biasa ini loh. Tak mau lagi kau tipu, tak mau lagi kau tipu, nyatanya cintamu palsu. Ku tak mau lagi ditipu, tak mau lagi kau sentuh, kau bukan di balik batu. Suka aku nadanya. Ku tak mau lagi kau tipu, tak mau lagi kau mauku. Dibuangku. Ini duet maut ini sebenarnya, Lesti dan Nasar. Duet maut ini memang duet maut.
saat ini ya penyanyi dangdut yang suaranya berbrar nih. Kau bilang hujan tak basah tubuhku. Ku tak mau lagi kau tipu, tak mau lagi kau hantu, karena cintamu palsu. Ku tak mau lagi kau tipu, tak mau lagi kau sentuh, kau bukan di balik batu. Oh tahu aku. Tahu Bunda. Enak kali nadanya ya Allah, langsung hafal Bunda ya. Cintamu palsu. Kau bilang hujan tak basah, namun tak basah. Gimana maksud kalimatnya? Ku tak mau lagi kau tipu, tak mau lagi kau sentuh, karena cintamu palsu. Ku tak mau lagi kau tipu, tak mau lagi kau sentuh, aku undang di balik batu. Kata-kata manismu di belakangku, kau punya kasih baru. Kok langsung enak lagunya gitu. Oh ini bisa Bunda nyanyi ini. Ini bisa aku nyanyi ini di panggung. Yang baru. Ku tak mau lagi kau tipu, tak mau lagi kau sentuh, hanya cintamu palsu. Ku tak mau lagi kau tipu, tak mau lagi kau sentuh, kau udang di balik batu. Coba kita ininya kita cari ininya ya, kita cari apanya karaoke-nya. Mampus kau. Langsung hafal 24 jam. Baru 5 menit sudah hafal. Berarti lagunya gimana Bunda? Mudah dan gampang dihafal. Itulah lagu yang terbaik. Karaoke. Udang di balik batu pula judulnya ya. Udang di balik batu. Dengerin dulu ya. Strapaziertes Haar, Schwarzkopfhaft Express, schützt und repariert das Haar beim Stylen. Für langanhaltende und gesund aussehende Styles. Schwarzkopfhaft Express. Tak mau lagi kau rayu. Bunda nggak usah pakai yang ininya ya. Jelek kali pun organ kau